Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 18 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan di market XAUUSD saat ini ya, sampai dengan hari Jumat ini. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kenapa? Seperti biasanya, karena ini adalah hari Jumat, hari penutupan untuk weekly ya, atau candle weekly. Langsung aja kita lihat posisi terakhir untuk sampai dengan saat ini ya. Setelah pasca penurunan yang cukup signifikan ya dari beberapa bulan ke belakang ya, kalau kita lihat trennya masuk kepada area channel, dan kemudian di minggu sebelumnya terjadi candle impulsif yang cukup besar, dan minggu ini sedikit ada perlawanan ya pada seller, dan bertepatan penurunan daripada minggu ini ya, kecenderungannya sampai dengan membentuk candle warna merah. Ini dasari yang pertama memang ada area resisten yang terkuat di wilayah ini ya, atau kita biasanya melihatnya posisinya ada area order block ya. Ini Anda bisa lihat ya. Dan kemarin sudah saya tandain ini adalah menjadi sebuah target koreksi ya. Artinya setelah dia naik sampai menyentuh area sini baru terjadi penurunan. Secara keseluruhan kalau kita perbesar, kita sebenarnya masih memiliki target atas dan target bawah. Yang dimana ini sudah saya gambarkan di analisa ya, khususnya di weekly analisa, dimana gambaran saya adalah area ini adalah menjadi titik target sebelum dia terjadi koreksi, dan posisi targetnya adalah 1800 minimal sampai dengan area 1788.72. Tapi ternyata buyer hanya memberikan informasi atau kecenderungan naiknya terbatas sampai dengan 1786.42, yaitu membentuk sebuah resisten minggu ini ya. Resisten minggu ini tertingginya di area sini, kemudian memberikan informasi sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari Kamis dan hari Jumat ini memberikan informasi support atau titik terendahnya minggu ini 1753.16. Apakah untuk hari Jumat ini pergerakan XAUUSD mampu bergerak menuju target yang sudah kita gambarkan, yaitu 1729.41, atau dia akan bergerak naik menuju 1800? Secara range pergerakan kalau kita ukur ya, kita ukur nih dari titik tertingginya ya sampai dengan titik terendah, selama satu minggu ini hanya bergerak berkisaran 33,7 dolar. Artinya pergerakan selama satu minggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, tentunya nanti hari Jumat ini masih belum ada tambahan ya, istilahnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan range 33 dolar ini masuk kategori sangat rendah ya pergerakannya. Biasanya weekly itu bergerak rata-rata di range 50 ya sampai dengan 75 dolar. Artinya sampai dengan posisi saat ini tidak terlalu signifikan, dan lebih tepatnya area ini ya, area pergerakan selama satu minggu ini membentuk sebuah area konsolidasi ya. Terlihat di mana buyer dan seller memiliki kekuatan seimbang, baik naik ataupun turun. Dan ini yang kita perhatikan ya, dorongan antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang sampai terjadinya range sampai dengan hari Kamis kemarin itu berkisaran 33,7 dolar. Adapun nanti kalau ada dorongan kuat pada seller, apakah mampu dia bergerak menuju sampai dengan high monthly sebelumnya, yaitu 1729.41 yang menjadikan target kita, hingga bisa mencapai range kurang lebih 55 dolar ya. Kalau kita lihat posisinya seperti ini ya, kalau ada pergerakan sangat signifikan, apakah mampu? Secara kalau kita lihat dari posisi close terakhir sampai dengan area sini, ini membutuhkan 30 dolar ya. Sampai dengan saat ini sih masih make sense ya, masih bisa terjadi. Tapi apakah hari ini ada dorongan kuat karena dukungan dari berita yang biasanya mendorong kuat dari pergerakan market ya itu. Tapi kalau kita lihat hari ini pun newsnya hanya satu, dan itu middle impact. Saya rasa ya bisa aja sih kalau menurut saya sampai dengan 30 dolar itu suatu rata-rata dari pergerakan XAUUSD. Dulu yang pertama, berarti ini yang targetnya masih sesuai, dan area atas juga
ya berkisaran di wilayah di atas daripada 1788 sampai dengan 1800 ini masih juga make sense ya. Artinya target atas dan target bawah ini masih bisa tercapai. Gambarannya seperti itu. Adapun nantinya kalau memang hari Jumat ini pergerakannya tidak fluktuasi ya atau tidak terlalu besar ya, maka kecenderungannya akan kita lihat pergerakan terbatas, tapi minimal jika mana minggu ini ditutup di candle warna merah, ini sudah memberikan dampak bahwasanya seller sudah masuk di wilayah ini. Dan hati-hati, ini akan bisa menjadi potensi, bukan pembalikan tren ya, tapi potensi koreksi yang nanti kita lihat dorongan koreksinya sampai berapa. Apakah terbatas dengan wilayah target kita di high monthly sebelumnya atau mendekati 23,6% 1722 atau di area level psikologi 1700 untuk minggu depan. Oke. Ini gambarannya ya, secara struktur memang sudah melewati daripada area trendline. Ini adalah informasi awal, ada perubahan tren ya, informasi awal. Oke. Saya belum memastikan ada perubahan tren yang betul-betul akan terjadi kenaikan, karena menurut saya, pandangan saya masih membentukkan swing terakhir ya. Nanti kita lihat di time frame daily akan lebih kelihatan ya. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan di time frame weekly. Langsung aja di time frame daily-nya seperti apa yang saya maksud di sini. Nah, di time frame daily sebelum saya membahas yang area ini saya maksud ya, dari saat ini memang sudah betul adanya perubahan tren ya, yang awalnya pergerakannya masih dalam area channel, tapi di beberapa hari ke belakang, di beberapa minggu ke belakang terjadi breakout oleh impulsif bullish ya dari trendline ini. Perhatikan, dan ini adalah high swing terakhir. Jadi kalau kita lihat ini adalah membentuk lower low, lower high, lower low, lower high ya. Terus kemudian membentuk sama ya, sejajar di sini ada double bottom, kemudian dia naik tapi dia gagal, dia turun lagi membentuk triple bottom sampai akhirnya dia breakout ya. Breakoutnya perhatikan ya, yang menjadi utama adalah ini, karena ini gelombang impulsif, ini koreksi ya, ini korektif, dan dia berhasil breakout daripada high-nya ini ya. Ini menandakan satu kesimpulan bahwasanya dorongan buyer yang cukup kuat dan ada perubahan tren, tapi saya membutuhkan satu kali swing. Jadi istilah gini, gerakannya seperti ini. Perhatikan ya, biar teman-teman nggak bingung ya, dalam arti ini udah berubah tren nggak sih gitu. Ya saya ambil dari sini ya potensinya. Perhatikan nih, dia naik kemudian dia turun ya, membentuk lower low, lower high. Perhatikan lower low, lower high ya. Nih tidak lebih dari ini. Dia naik, dan tidak lebih dari ini ya, dari dua low sebelumnya malah dia naik dan break area ini. Ini adalah tahap awal, dan perhatikan di sini saya melihat di sini ada area order block, ada potensi kuat untuk pembalikan swing daripada impuls ya. Ini kan gelombang impuls, besar kemungkinan menjadi gelombang korektif ya, baik itu mendekati wilayah ini ya minimal. Perhatikan, atau di sini ya ada dua ya. Ada low monthly sebelumnya atau mendekati wilayah 1700 ya, anggap aja sampai sini. Nah, kalau ini sudah sampai sini ya, contohnya ya, sampai dengan sini, ini kan sudah membentuk gelombang impulsif, gelombang korektif. Maka saya pastikan kalau ini akan berubah tren. Jadi ini yang pertama ya, ini tahap pertama, informasi pertama, tren berubah. Jika mana ini kuat, break lagi di atas ini, nah seperti ini, dan dia akan turun lagi, ini sudah membentuk sebuah perubahan tren. Yaitu yang perlu diperhatikan adalah ini satu ya, breakout structure satu, dan dia naik, dia turun. Ini breakout structure kedua di sini nantinya next ya, baik itu akhir bulan ini atau sampai dengan bulan depan ya, seperti ini. Ini baru saya pastikan sudah ada perubahan tren, dari dia tren turun menjadi tren naik. Minimal ada dua informasi, satu dan dua yang sudah terbreakout atau membentuk breakout structure. Oke, karena masih berpotensi jika mana ini hanya cuma satu breakout di area ini. Kalau ini dorongannya seller kuat hingga membentuk sebuah potensi turun tajam hingga break di bawah ini masih memungkinkan, karena gelombang impuls ini masih belum kuat, membutuhkan satu swing ya. Atau kalau kita bisa menyebutnya adalah lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high ya. Jadi ini tahap pertama ya, ini dari
higher low membentuk higher high, dia harus turun, koreksi dulu, mencari titik higher low sampai ada pembentukan mencari titik berikutnya adalah higher high yang membreakout dari wilayah ini. Jadi sudah ada 2 breakout structure baru saya pastikan tren sudah berubah menjadi naik. Jelas ya? Oke, itu yang bisa saya sampaikan Jumat ini. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang kita akan membahas seperti apa potensi hari ini ya. Seperti apa potensi hari ini, kecenderungannya seperti apa, yang pastinya saya akan meneruskan apa yang sudah saya sampaikan di hari kemarin. Ingat analisa pagi ya di hari Kamis kemarin. Kalau teman-teman ingat, ini juga saya sudah bahas di sore hari ya, yaitu review. Di mana ini ada pembentukan daripada 3 candle hijau merah-merah, artinya yang pertama saya menandakan di sini ada area open 1771.23 open bulls, atau saya menyebutnya candle impulsif ya, atau mother bar. Oke, ini ada mother bar. Kemudian di candle berikutnya ada inset bar yang dimana tidak mampu break di bawah area open ya, tidak mampu breakout atau close di bawah open, tapi close-nya minimal 50% daripada candle warna hijau. Dan ada informasi atau konfirmasi jelas ini ada impulsif ya, candle impulsif. Perhatikan impulsif bearish yang mampu breakout jauh di bawah open 1771.23. Kemarin sudah saya sampaikan, jika mana close-nya di bawah daripada open, apalagi membentuk impulsif panjang seperti ini ya, dan yang mendekati support minggu ini di sini ya, perhatikan, maka saya katakan di sini membentuk 3 inside down. Artinya ini adalah kategori triple pattern yang dimana ada pembalikan di wilayah ini. Jadi ini ada mother bar, inside bar, kemudian impulsif bearish. Maka saya pastikan menurut saya, pandangan saya ya secara strategi, ada perubahan dari dia bergerak naik ya. Ini gelombang impulsif tadi yang sudah saya bahas, maka akan kecenderungannya menuju gelombang korektif, yang artinya akan terjadi penurunan hingga menuju wilayah high monthly sebelumnya, yaitu 1729.41. Ini dulu yang pertama ya. Ini dulu yang pertama. Secara kalau kita lihat dan keseluruhan, saya melihat ada candle warna hijau di sini ya. Makanya di sini menjadi sebuah target saya, tapi saya memang mengambilnya agak tinggi karena ada 38,2%. 1788.72 ternyata high terakhir 1785.86 ya, poin 42 masuk dalam area order block. Ini adalah area order block di time frame daily ya. Ini salah satu titik di mana potensi perubahan ya dari gelombang impulsif menjadi gelombang korektif. Secara titik ya, ini perhatikan saya perbesar. Ini secara low ya. Higher low, higher low, higher low yang memang semakin meninggi sampai dengan titik terakhir di sini. Perhatikan low, 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 low yang semakin meninggi. Dan di posisi Kamis kemarin terjadi breakout yang dimana membentuk lower low baru ya. Perhatikan, ini yang higher low, low yang makin meninggi terbreakout ya. Ini dimakan oleh candle ini, dimakan oleh candle ini, dan tertahan di sini membentuk low baru yang artinya lebih rendah. Dan ini mengidentifikasi bahwasanya ada perubahan ya dari pergerakan dia turun ya, dia gelombang impulsif menjadi gelombang korektif. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan lagi di time frame daily, poinnya itu ya. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam untuk melihat potensi hari ini ya, perubahan hari ini seperti apa. Dan di posisi kemarin ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu yang opennya karena sudah memberikan informasi jelas. Dan yang kedua ini ya, kemarin juga sudah sampaikan bahwasanya high-nya tidak berhasil break di atas 1786.42, mulai melandai, sudah ada perubahan. Dan menariknya di posisi terakhir di sini ada ada doji ya, ada doji atau long range doji di sini ya, memiliki ekor panjang atas dan bawah dan bentuknya seperti plus. Ini artinya ada doji di sini. Dan harga tertahan di area support ya. Ini ada support di mana mendekati wilayah support minggu ini. Nih, oke. Dia masih belum mampu bergerak di bawah area ini ya. Artinya ini dorongan impulsif. Pertama ya, apakah nanti akan mencari titik. Ini kan tadi kita sudah menyebutnya adalah lower low. Biasanya swing daripada lower low akan berlanjut ke lower high ya.
lower high, baru dia akan membentuk sebuah lower low baru. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, apakah ada perubahan betul-betul dari pembentukan gelombang impulsif bearish ini menjadi gelombang korektif dan impulsif berikutnya, yang artinya memang ada perubahan dari dia naik menjadi potensi koreksi turun. Oke, yang pertama ini saya ganti resisten ya, support become resisten ya tuh. Dan kemudian yang ini juga saya ganti karena sudah terbreakout menjadi resisten ya, resisten ya seperti ini. Oke, area itu masih menjadi sebuah titik ya, yang dimana bisa terjadi koreksi ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, yang pastinya di time frame 4 jam kecenderungannya di hari kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu low-nya mendekati wilayah support minggu ini, dan dari pembukaan kemarin langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam kalau kita lihat posisinya ya, ini semakin merucut ya menurut saya. Artinya memang setelah penurunan ini 1, 2 dia koreksi, dia turun, dan ini membentuk sebuah area konsolidasi ya kecil di wilayah ini. Maka yang menjadi titik poin ya untuk hari ini ya, menjadi titik poin. Sebentar, ini saya hapus. Saya melihatnya yang pertama, ini saya akan ada rubah-rubah dulu ya. Saya rapikan dulu. Ini menjadikan titik swing terakhir di sini. Saya kunci dulu yang menjadi resisten, dan ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Oke, saya ambil posisi terakhir adalah ini. Ini yang menjadi swing terakhirnya ya, di kisaran 1761.34. Ini menjadi titik resisten terdekat daripada harga running, dan 1770.68 ini adalah menjadi swing terakhir. Maka saya tandain dari dua informasi itu ya. Tentunya kalau kita ukur dari Fibonacci retracement ya, karena saya mencari potensi penurunan berlanjut ya, saya akan tarik swingnya ini. Sementara ini dengan Fibonacci retracement saya mencari yaitu area 50% sampai dengan 61,8% area atau area golden level. Nah, saya menemukan 1769.73 sampai dengan 1770 berapa ini, sebentar, 73 ya. Itu area golden level atau mendekati wilayah high weekly dan area resisten. Maka perlu saya tandain ya area tersebut ya, dengan asumsi harapan saya market bisa bergerak menuju wilayah ini ya. Market bisa bergerak menuju wilayah ini yang menjadi titik 50%, oke. Kemudian yang satunya menjadi titik area 61,8%. Saya akan blok, saya akan tandain. Ya, tuh posisinya ya. Ada dua informasi yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya adalah area 38,2% ya. Saya tandain juga. Karena menurut saya area ini juga sering kali terjadi penolakan ya di wilayah ini. Karena kenapa saya gunakan ini? Karena untuk mencari titik pembalikan lebih gampang ya. Koreksinya itu lebih gampang dengan menggunakan Fibonacci retracement. Ini saya hapus. Dan kemudian saya akan kasih blok di sini. Ini ada area golden levelnya. Ya, tinggal pantau wilayah ini yang berada di high weekly dan area resisten. Ya, ini saya tandain pantau wilayah tersebut. Ya, semoga aja ada informasi kuat menuju wilayah ini ya, ataupun mendekati wilayah Fibonacci retracement 38,2% 1766.06. Ada dua informasi ya. Yang pertama di sini dan area di sini. Menurut saya kecenderungannya masih kuat turun, dan yang menjadikan target kalau kita ukurkan kemarin targetnya di sini ya untuk review sore. Ini saya hapus. Saya ganti pantau ya area ini karena ada potensi juga area ini bisa dijadikan area penolakan ya. Area penolakan, minimal saya tandain juga di sini. Oke, sebentar sebelum saya buatkan skenario daripada trading plan saya, minimal sini. Dan target atas saya hapus ini karena sudah tidak berlaku untuk hari ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Oke. Sorry. Ya,
Anda bisa lihat ini struktur ya yang saya tunjukkan ke teman-teman. Yang pertama dari potensi ini dulu ya. Nah, ini strukturnya. Dia naik, ini membentuk sebuah higher high, higher low, higher high. Perhatikan ya, ada perubahannya supaya teman-teman paham di sini. Perhatikan, ini baru dia mampu membentuk sebuah koreksi dan posisi terhenti di sini. Perhatikan ya, ini terhenti di sini dari high-nya ini dia turun ya, meliquidity area ini atau membentuk sebuah lower low baru. Baru di sini adalah lower high, ini lower low. Apakah ini menjadi titik lower high baik di sini ya atau karena ini sudah mendekati 50% ya sebenarnya dari swing terakhir ini, atau dia akan ke sini. Nanti kita lihat ya. Kita pantau dulu, wait and see, kita lihat dulu sampai sini baru dia akan menunjukkan potensi penurunannya. Nah, sebenarnya gambarannya seperti ini teman-teman. Ya, ini di time frame 1 jam kondisi di mana pergerakannya itu kurang lebihnya seperti ini ya, perhatikan ya. Jadi makanya saya pastikan posisi untuk kita pantau adalah area 38,2% dulu sampai dengan area 50 dan 61,8%, yaitu 1766,06. Tapi secara pergerakan struktur turun ini ya, kita melihatnya adalah area yang terdekat daripada harga running adalah resisten 1761,34. Ini kalau terjadi breakout maka dia menuju area 38,2%. Kalau ini belum terjadi breakout ya, dia kecenderungannya pasti akan menguji wilayah support minggu ini ya di 1753. Oke. Ini struktur ya. Saya hapus lagi, sudah ada perubahan. Semoga aja hari Jumat ini sesuai dengan analisa teknikal nantinya bisa terjadi penurunan. Karena kalau kita bahas sedikit news, di sini ada exciting home sales ya, di mana datanya memang previousnya 4,71%, forecastnya 4,38,2%, 4,38%. Artinya ada penurunan di exciting home sales. Jadi di mana actualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan melemah, XAU/USD akan terjadi kenaikan. Ini data awal ya yang bisa saya sampaikan. Nanti detailnya dan melihat kondisi indeks dolar seperti apa nanti saya akan upload ya untuk analisa indeks dolar dan news detailnya seperti apa untuk pagi ini. Oke, langsung aja skenario saya. Yang pertama, saya melihatnya potensinya saat ini ya dengan posisi ini kalau nantinya dia gagal break di atas resisten ya, saya katakan dia gagal karena ini masih membentuk sebuah area symmetrical triangle kecil ya. Anda bisa perhatikan low-nya semakin mengecil, semakin ke atas dan high-nya semakin ke bawah. Tapi saya melihatnya terakhir di sini ada posisi candle hijau dimakan oleh candle warna merah, artinya akan menguji kuat wilayah support ya atau mendekati area low terakhir kemarin. Apakah nanti di sini ada breakout impulsif bearish? Kalau belum maka dia akan bergeraknya seperti ini. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, pergerakannya akan seperti ini. Ya, karena kalau kita perbesar dari posisi ini, perhatikan saya menemukan ada pattern terbentuk sebelum terjadi penutupan, yaitu ada bearish engulfing yang dimana long legs doji konfirmasi candle hijau dan dimakan oleh candle warna merah, dan besar kemungkinan dengan adanya pembentukan candle seperti ini ya, besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah support sampai dengan low terakhir yaitu 1754,35 yang menjadi terendah di hari kemarin. Ini akan area pengujian ya. Tapi yang pastinya saya akan mencari titik sell ya. Saya mencari titik sell baik itu di area 38,2% atau area golden level 50 sampai dengan 61,8%. Oke, gambarannya saya seperti itu. Tinggal nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa struktur yang terjadi seperti apa. Tapi sementara ini yang menjadi wilayah pantau saya di sini, dan menjadi wilayah pantau berikutnya adalah wilayah supportnya. Karena ini potensinya sebentar ini saya geser aja di area low ya. Ini yang low kemarin. Nah, di sini kurang lebih 1754 ini menjadi low-nya. Ya, 74 poin sekian. Nah, itu menjadi wilayah pantau. Jadi ada informasinya saya sampaikan di sini sebentar. Ini menjadi wilayah pantau. Oke, kalau nantinya di sini ada pembalikan pattern baik bullish engulfing, bullish pin bar, maka kecenderungannya akan menguji lagi wilayah minimal ya resisten dan 38,2%. Oke, ini gambaran saya untuk hari Jumat ini. Semoga ini memberikan informasi yang baik, yang bagus buat teman-teman semua.
Dan jangan lupa bagikan channelnya ya, videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy trading, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.